Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal musyahidun al-kiram, dimanapun anda berada, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, aksiru min qawli la ilaha illallah. Al-hadis maknani wallahu alam bimuradih wa haqiqatil murad. Para pemirsa dimanapun berada, yang mudah-mudahan Allah selalu meridhoi dan selalu memberkahi. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita masih bisa bernapas hingga saat ini, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa tidur dengan nyenyaknya. Alhamdulillah. Hal inilah yang patut kita syukuri. Namun masih ada nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam, yang harus juga kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Salah satunya kita adalah dengan rajin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Para pemirsa dimanapun berada, yang mudah-mudahan Allah ridhai, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang tadi sudah saya bacakan di awal, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, ya, itu kalau terjemahkan ya, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq, yang saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, yang menasihati, mewasiatkan dalam kesabaran. Itulah yang tidak akan merugi. Satu di antaranya adalah orang-orang yang beriman, yang kedua orang yang selalu melakukan kebaikan, dan yang ketiga yang selalu menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dan ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itulah yang tidak akan pernah rugi. Para pemirsa dimanapun anda berada, mari kita sama-sama melakukan kebaikan. Yuk kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Ibadah itu ada dua jenis. Yang pertama adalah ibadah mahdhah, yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah seperti halnya kita melakukan sholat, puasa, zakat, ibadah haji dan lain sebagainya, itu ibadah mahdhah. Adapun ibadah ghairu mahdhah, umpamanya kalaupun kita di jalan menemukan batu itu kalau misalkan kita biarkan, itu akan membuat orang terpeleset jatuh. Atau kita menemukan duri di jalan, kalau kita biarkan duri itu, maka akan membuat orang lain terluka. Nah, kita dengan
menyingkirkan duri ataupun batu tersebut, kita sudah melakukan ibadah ghairu mahdhah namanya. Ataupun kita bagi seorang yang senang dengan kereta api, barangkali ya, saya pribadi al-faqir ilallah, senang dengan kereta api, misalkan kita menemukan sesuatu yang membahayakan bagi kereta api, jalannya kereta api ya, maka contohnya misalkan di atas rel ada orang yang nyimpan paku, itu kan bahaya untuk orang banyak. Maka kita yang melihat, ayo kita ambil paku tersebut, ataupun melihat batu, yuk kita lihat. Ataupun ada anak-anak yang iseng melempari batu ke kereta api, ayo kita sama-sama untuk melarang, menjaga. Itu termasuk tanha anil fahsya'i wal munkar kalau menurut pendapat saya. Kenapa tanha anil fahsya'i wal munkar? Karena itu melarang orang untuk berbuat keburukan. Tanha anil fahsya, kan fahsya itu keburukan. Tanha anil fahsya'i wal munkar, kan? Nah, kita jadi orang yang selalu nahyu anil munkar wal amru bil ma'ruf gitu kan, orang yang selalu mencegah keburukan, orang berbuat buruk dicegah sama kita, tanha anil munkar gitu kan, nahyu anil munkar, itu termasuk kepada kategori takwa kepada Allah. Sebab definisi daripada takwa itu adalah imtisalul ma'murat wazdinabul manhiyat, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah orang takwa. Ya, takwa itu seperti definisinya, berarti kalau yang selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, mencegah larangannya, berarti itu sama dengan orang yang bertakwa. Hadirin, sebetulnya para pemirsa dimanapun berada, ya, yang hadir semuanya juga hadir, yang hidup berarti ya, hadir dimanapun berada yang menyaksikan video saya ini. Sebetulnya saya ini ingin memperlihatkan video kereta api hasil huntingnya Bapak Dadang ya, salah satu relvan ataupun pencinta kereta api daerah Cicurug yang saat ini tinggal di Bandung. Sebelum di daerahnya sendiri di Kampung Cibeber ya, sebelum itu kan bagaimana kita ingin melihat kembali back ke belakang Cibeber sebelum menjadi double track saat ini ya. Yuk kita lihat, kita saksikan bagaimana videonya. Selamat menyaksikan. Hehe, dadah. Aduh, siya ucing. Kayak tiga mong ya. Ayan lah. Daripada ya. Tengangi oke. Terjempling ting. Potong. Nah, tukang masuk lagi tak? Kehead bener. Power ya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan selalu diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Barusan kita sudah menyaksikan bagaimana KA Pangrango ataupun kereta api Pangrango beberapa bulan lalu, bahkan mungkin 1 tahun lebih ya, jauh sebelum double track Cicurug Cigombong dikerjakan. Pada saat itu Pak Dadang sudah mendokumentasikannya, jadi kita bisa melihat ke belakang bagaimana situasi dan kondisi perumahan yang ada di sekitar Cibeber. Dan kalau kita lihat pada masa hari ini di Cibeber sana sudah tidak seperti itu lagi kondisinya, sudah berbeda ya. Itulah sudah menjadi sejarah, karena dalam kehidupan kita ini pasti jadi sejarah. 5 menit
yang lalu ataupun 5 detik yang lalu itu sudah menjadi sejarah bagi kita. Nah, maka ayo kita membuat sejarah yang baik bagi orang yang akan datang, gitu kan, bagi generasi kita yang akan datang. Karena waktu itu ada 3 waktu ya. Sebetulnya waktu 3 waktu ya, ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kenapa dinamakan sejarah? Ya, karena sejarah itu berasal dari bahasa Arab syajaratun, artinya pohon. Lihat di pohon, filosofi pohon itu kan ada akar, ada batang, ada ranting, ada daun, ada buah. Akar itu dimana menunjukkan masa lalu, batang itu masa sekarang mungkinnya gitu, tengah-tengah, dan buah itu menunjukkan masa depan, mungkin seperti itu kalau saya boleh analogikan ya. Nah, itu jadi sejarah itu pohon ya. Bahkan kita harus mempelajari sejarah. Kenapa? Karena penting sekali sebagai ibroh dalam agama. Dalam Islam itu ada sejarah tersendiri, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para ulama. Yuk kita kaji bagaimana kisah kebaikan mereka, kan? Ada kisah yang buruk, para raja zaman dulu seperti Fir'aun, Raja Namrud. Itu bagi ibrah buat kita. Bagaimana ini? Itu masa lalu. Yuk kita belajar dari sejarah sebagai pelajaran buat kita ya. Jadi ja'alu ta'alamin ya ta'alamun gitu kan, belajar itu menjadikan seorang murid itu belajar dengan sejarah ya. Ja'alu ta'alamin ya ta'alamun, itu sejarah. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sebetulnya ingin nonton video saja, cuman ini mah sekedar membagikan ya qalilul ilm, sedikit ilmu. Mudah-mudahan saya berusaha untuk mengamalkan ilmu untuk waduh dimanapun berada, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, usikum wa iyyabi nafsi bitaqullah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.